Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang evaluasi program dalam interaksi dini dan pendidikan khusus anak usia dini. Evaluasi program mencakup beragam pendekatan seperti penilaian kebutuhan, akreditasi, analisis, biaya, manfaat, efektivitas, formatif, sumatif, berbasis tujuan, proses hasil, dampak, dan seterusnya. Kerangka kerja konseptif dapat menunjukkan hubungan di antara komponen-komponen program EI atau ECSE dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, kerangka kerja konseptual memandu pilihan-pilihan yang harus dibuat pada setiap langkah dalam evaluasi. Pengembangan kerangka kerja memaksa tim evaluasi untuk secara eksplisit menjelaskan asumsi mereka mengenai apa yang akan diukur. Mengapa hal tersebut diukur dan bagaimana data akan dianalisis dan dilaporkan. Oleh karena itu, langkah ini memastikan bahwa pada akhir proses, temuan-temuan yang dihasilkan akan memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan. Selain itu, kerangka kerja konseptual menyediakan struktur untuk memahami, menafsirkan, dan memanipulasi ukuran hasil. Kerangka kerja ini menjawab pertanyaan mengapa hasil tertentu penting dan mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk dapat menafsirkan hasil dengan tepat. Kerangka kerja konseptual sangat penting bagi keberhasilan evaluasi dan harus dijelaskan sedetail mungkin. Kurangnya kerangka kerja konseptual dapat sangat membatasi kegunaan temuan evaluasi. Para perangku kepentingan atau penyandang dana dapat mengalami frustasi ketika pertanyaan yang mereka butuhkan tidak dijawab. Ikhtisar pertanyaan yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan evaluasi berbasis tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan termasuk survei, wawancara, penilaian langsung, pengamatan, tinjauan dokumen, dan analisis sekunder terhadap data yang ada. Tujuan harus dapat diukur. Selain itu, rencana pengembangan profesional untuk pendidik dan pengajar juga dapat menggunakan pendekatan evaluasi berbasis tujuan. Tujuan yang telah ditetapkan termasuk evaluasi berbasis standar mengukur suatu program terhadap seperangkat standar yang diterima secara umum di lapangan. Tingkat pertama, standar program mencakup peraturan yang memandu bagaimana program EI atau ECSE beroperasi. Pada tahun 1980-an, EDEC mengidentifikasi praktik-praktik yang direkomendasikan untuk memandu pembelajaran layanan dalam ECSE EI atau ECSE pada tahun 2003. Early Childhood Document Center didanai oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat untuk membantu negara bagian dalam mengembangkan sistem negara bagian EI atau SE yang berkualitas tinggi. Tingkat kedua, standar profesional mengartikulasikan kompetensi dan kondensien yang dibutuhkan oleh penyedia layanan dan pendidikan dalam program ECSE atau DETS yang telah mengidentifikasi kompetensi atau standar khusus bagi para pendidik yang bekerja sama
lingkungan EI atau ECSE pada tingkat awal atau tingkat pemula dan tingkat lanjut. Institusi pendidikan tinggi menggunakan standar ini untuk merancang program pengembangan profesional mereka di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Lebih jauh lagi, Departemen Pendidikan Negara bagian telah mengembangkan lisensi dan standar negara bagi mereka yang dibangun berdasarkan kompetensi DEC ini. Scott Little dan rekan-rekannya mengidentifikasi konten yang dibahas oleh negara-negara bagian dalam pengembangan pedoman pembelajaran awal bayi sampai balita. Standar kurikulum menentukan apa yang harus diajarkan pada usia atau tingkat kelas tertentu, bukan apa yang harus diketahui oleh siswa. Dikembangkan oleh sebuah subkomit dari kelompok kerja anak usia dini Vermont. Mirip dengan yang dilakukan di negara bagian lain, standar juga ditulis dengan menggunakan struktur, yaitu ada 4 tingkatan yang terdiri dari domain, tujuan definisi pembelajaran, contoh-contoh, dan dukungan untuk pembelajaran. Komitmen mereka yang kuat terhadap nilai dan pentingnya berbagai komponen kunci dalam proses pembelajaran merupakan hal yang unik. Peran bermain juga dalam menghadapi standar. Subkomit mengakui peran penting dari bermain dan berbagai anak-anak belajar dengan memasukkannya sebagai prinsip panduan dan sebagai tujuan pembelajaran pertama di setiap domain. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak belajar dengan baik melalui bermain. Subkomit mendasarkan pemikiran tentang setiap domain pada pemahaman bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk bermain di lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan perkembangan mereka untuk bergerak, memecahkan masalah, kreativitas, dan interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak-anak lain. Evaluasi hasil didefinisikan sebagai pengumpulan informasi secara sistematis untuk menilai dampak dari suatu program, menyajikan kesimpulan tentang manfaat atau nilai dari suatu program, dan membuat rekomendasi tentang arah atau perbaikan program di masa depan. Evaluasi hasil atau dampak dapat berupa evaluasi formatif atau sumatif dan mencakup pertimbangan hasil yang merupakan dampak langsung, hasil akhir yang diharapkan, dan hasil yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, evaluasi hasil formatif dapat menentukan perubahan apa yang harus dilakukan pada layanan AI atau kurikulum ECSI untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara evaluasi sumatif menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah terpenuhi secara memadai untuk mengidentifikasi kelanjutan pendanaan program AI atau ECSE yang inovatif. Langkah awal untuk evaluasi yang baik adalah mengartikulasikan hasil yang diharapkan dengan jelas sebagai penggunaan kerangka kerja model logika untuk evaluasi hasil didokumentasikan dengan baik dan telah diterapkan untuk menilai proyek-proyek pemerintahan, industri swasta, dan program-program pelayanan masyarakat. Model logika dapat digunakan dalam desain program, implementasi program, dan evaluasi program. Dalam desain program, model ini dapat digunakan mengembangkan strategi program yang menerangi konsep dan tujuan program bagi para pemangku kepentingan serta memandu pemeriksaan penelitian yang dapat berkontribusi pada pengembangan program. Daftar istilah pengukuran hasil yang dipilih yaitu ada 7. Yang pertama input, kedua kegiatan, ketiga keluaran, keempat hasil, yang kelima indikator, yang keenam target hasil, yang ketujuh tolok ukur.
Model ini memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pemangku kepentingan mengenal bagaimana investasi baik sumber daya manusia maupun keuangan dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan program, yaitu ada 5 komponen dalam logika dasar, yaitu ada sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, organisasi, dan masyarakat yang diarahkan untuk penggunaan program. Yang kedua, kegiatan program yang berhubungan dengan bagaimana input digunakan. Hal ini mencakup proses, kegiatan, tindakan, alat, dan teknologi yang terkait dengan pelaksanaan program AI atau ECSE. Yang ketiga, keluaran langsung yang dapat mencakup berbagai jenis dan target layanan dihasilkan oleh kegiatan. Yang keempat, hasil yang mengidentifikasi perubahan spesifik dalam perilaku, pengetahuan, status, keterampilan, dan tingkat fungsi peserta. Yang kelima, komponen terakhir dari model logika dasar adalah dampak program atau perubahan dasar yang terjadi sebagai hasil dari kegiatan program. Dalam pengukuran hasil untuk evaluasi juga berguna untuk 4 alasan. Yang pertama, evaluasi hasil memungkinkan program AI atau ECSE untuk melacak kemajuan mereka sendiri dan mengidentifikasi kemungkinan kelemahan yang membutuhkan perbaikan atau fokus tambahan. Yang kedua, program AI atau ECSE dapat menggunakan informasi hasil untuk menyusun anggaran dan menjustifikasi pengeluaran. Yang ketiga, informasi hasil juga dapat digunakan untuk tujuan publik dalam membangun akuntabilitas pendidikan. Yang keempat, program AI atau ECSE dapat menggunakan pengukuran kemajuan untuk mengkomunikasikan keberhasilan program kepada keluarga dan masyarakat. Adapun manfaat melakukan evaluasi hasil program atau layanan AI atau ECSE yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memperkuat layanan yang sudah ada. Yang kedua, menargetkan layanan yang efektif untuk perluasan. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan perkembangan profesional. Yang keempat, mengembangkan dan menjustifikasi anggaran. Yang kelima, menyusun rencana jangka panjang. Adapun keterbatasan dalam menggunakan pendekatan evaluasi hasil meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, temuan-temuan dari pengukuran hasil tidak menunjukkan apakah hasil yang diukur adalah hasil yang tepat. Yang kedua, tanpa kontrol eksperimental atau statistik, pengukuran hasil tidak dapat membuktikan bahwa program tersebut menyebabkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, apabila evaluasi hasil menunjukkan bahwa peserta tidak mendapatkan manfaat, maka evaluasi tersebut tidak dapat menunjukkan di mana letak permasalahannya. Yang keempat, beberapa hasil sulit diukur. Yang kelima, beban tambahan diberikan kepada peserta. Mereka harus mengisi survei, berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi. Adapun teladan AI ECSE bagian ini dibagi menjadi 2 contoh model logika. Yang pertama, berasal dari program pendidikan dan keterlibatan orang tua nasional. Yang kedua, model logika yang akan ditampilkan saat digunakan oleh sistem pengembangan profesional ECSE di negara bagian Illinois. Illinois StarNet adalah jaringan dukungan dan bantuan teknis regional yang menyediakan pelatihan, konsultasi, dan sumber daya untuk komunikasi anak usia dini di Illinois. Dalam evaluasi partisipatif, konsumen dan staf program adalah terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi sebagai cara untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan meningkatkan penggunaan informasi evaluasi. Contoh dalam AI atau ACSE, The Technical Assistant Alliance for Parent Counters atau The Alliance, adalah sebuah kemitraan inovatif yang terdiri dari 1 pusat bantuan teknis orang tua di tingkat nasional dan 6 pusat bantuan teknis di tingkat regional, yang masing-masing didanai oleh Department of Education Office of Special Education
Program atau OCAP. Pusat bantuan ini bekerja untuk memperkuat hubungan dengan jaringan bantuan teknis dan penyebaran OCAP yang lebih besar dan memperkuat kemitraan antara pusat-pusat orang tua dan sistem pendidikan di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Menurut Alliance National Center 2010. Cost Benefit Analysis atau analisis biaya manfaat melibatkan identifikasi dan penentuan nilai moneter dari berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan dua atau lebih alternatif yang lebih didefinisikan dengan baik. Menurut Fitzpatrick, Sanders, and Wharton 2004, biaya dan manfaat ini dikompresikan untuk menentukan mana yang lebih besar biaya atau manfaatnya atau sejauh mana. Menurut Gupta 2001. Pertama, seseorang dapat menilai apakah penggunaan satu program atau kegiatan menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan program atau kegiatan alternatif. Kedua, seseorang juga dapat membandingkan suatu proyek tertentu dengan pilihan untuk tidak melakukan perubahan atau tidak melakukan apa-apa. Menurut Gupta 2011. Sebagai contoh, sebuah laporan yang diterbitkan pada tahun 2003 melaporkan keuntungan tahunan sebesar 16% untuk peserta program dan 12% untuk peserta non-peserta program. Menurut Rolnick and Grunwald 2003, hasil ini dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok: manfaat, anggaran pemerintah, peningkatan pendapatan dan kompensasi, dan penurunan biaya terkait kejahatan dari individu. Hal ini dikarenakan anak-anak dari lingkungan berpenghasilan rendah lebih cenderung membutuhkan pendidikan khusus dan lebih mungkin melakukan tindak kriminal. Gurwald Markeson 2007. Selanjutnya, metode analisis biaya manfaat biasanya dilakukan dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan tujuan proyek. Yang kedua, identifikasi alternatif yang akan dievaluasi. Yang lebih sulit, yang menentukan biaya dan manfaat apa saja yang terkait dengan alternatif. Yang ketiga adalah mempertimbangkan tidak hanya biaya dan manfaat langsung dan tidak langsung. Yang keempat, estimasi dan penilaian biaya dan manfaat. Mengukur semua biaya dan manfaat yang terkait dengan program secara akurat sangat penting, karena hal ini memungkinkan kesimpulan evaluatif dapat dicapai setelah penilaian selesai. Yang kelima, perubahan nilai-nilai dari waktu ke waktu. Penilai harus menentukan apakah setiap biaya atau manfaat akan berubah dari waktu ke waktu, jika iya sejauh mana. Yang keenam, mengumpulkan informasi dari langkah-langkah sebelumnya dan mengharuskan evaluator untuk menentukan alternatif mana yang memberikan manfaat terbesar untuk direkomendasikan sebagai tindakan yang paling baik untuk dilakukan. Menurut Gupta 2001. Kekuatan dan kelemahan. Keuangan dalam mendukung program AI atau ECSI merupakan kekuatan utama dalam memiliki analisis biaya manfaat. Contohnya, beberapa negara bagian telah melakukan analisis biaya manfaat jangka panjang untuk menentukan apa yang diperoleh melalui peningkatan investasi dan program pengembangan anak usia dini. Isu-isu lain dalam perencanaan dan pelaksanaan evaluasi intervensi dini dan program pendidikan khusus anak usia dini. Singkatnya, dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi pendidikan anak usia dini sangat didominasi oleh tuntutan akuntabilitas, berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan dan penilaian hasil belajar anak, khususnya ukuran akademik dan kognitif. Di tengah persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan sumber daya dan peningkatan permintaan dan efisiensi dan efektivitas, pendekatan baru dalam evaluasi yang mendorong program berkualitas tinggi menginformasikan pengembalian keputusan dan menunjukkan dampak dan nilai tambah dari program anak usia dini. Hal ini menjadi sangat penting